Tanah yang sebelumnya stabil tiba-tiba mulai terperosok. Semua orang yang berada di area itu tidak bisa bergerak. Jangan bergerak. Ini disebut sebagai medan bencana. Semakin kamu melawan, semakin cepat kamu akan terbenam. Begitu terbenam, kamu akan terkorosi, dan akhirnya menjadi prajurit tengkorak milikku. Tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah monster. Kata tadi juga keluar dari mulutnya. Dorothy, Paman Terry, dan yang lainnya melihat ini wajah mereka pucat pasi. Apakah ini benar-benar Tai Layu yang asli? Tidak mungkin, kan? Bukankah Tai Layu sudah dikalahkan oleh Lakiet? Makhluk itu memandang mereka dengan tatapan penuh minat, seolah-olah melihat ikan di atas talenan, lalu melanjutkan. Banyak pemuda yang begitu baik, sayang sekali jika hilang. Tadi aku mendengar Lakiet bilang, para tawanan yang ditangkap selama bertahun-tahun, telah kamu lepaskan. Setan tak tahu malu, meskipun aku terkubur hidup-hidup, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Om Terry marah besar, tapi dia langsung terkena serangan dari monster itu, dan merasakan sakit yang luar biasa. Banyak omong, siapa yang mau melihat wajah tua dan kumuh ini? Tidak memenuhi standar. Setelah berkata begitu, dia melirik tim penyelidik untuk memastikan siapa lagi yang tidak memenuhi syarat dan harus diusir. Tiba-tiba, sebuah pedang meluncur ke arah mereka, diikuti dengan suara penuh kemarahan dari seorang gadis. Tai, kau brengsek, apa yang kau lakukan pada Lakiet? Dorothy sangat marah, tetapi tindakan sebelumnya hanya membuat situasi semakin rumit. Karena kulit halus dan berkilau gadis seperti dia sangat menarik perhatian monster itu. Dorothy menjadi satu-satunya targetnya, sementara yang lain menjadi tak berdaya. Monster itu mengayunkan tangannya, dan semua petualang lainnya tenggelam dalam pasir yang mengubur mereka. Dorothy melihat semua ini dengan mata kepala sendiri, benar-benar marah, sampai tidak bisa menahan diri. Dia ingin bertarung habis-habisan melawan monster di depannya. Tapi sebelum dia sempat bergerak, tiba dari dalam pasir muncul sebuah tangan. Tunggu, ada kulit sempurna yang berkilau seperti salju ini, cukup ditiup saja sudah bisa hancur. Kenapa orang tidak melihatku? Penampilan dan gaya ini, jelas hanya bisa dibuat oleh Lakiet. Tila memandangnya, sedikit terkejut. Seseorang yang bisa berjalan di tengah medan perang tanpa tergores adalah bakat yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak memerlukan penampilanmu, dia hanya bisa membiarkanmu pergi. Lakiet malas memperhatikannya, hanya peduli pada Dorothy yang sedang menahan tangis. Tadi dia mengira tidak akan bertemu Lakiet lagi, jadi ketika melihatnya muncul, dia tidak bisa menahan emosinya. Hanya saja, semua orang sudah tenggelam dalam pasir, takutnya mereka sudah. Dorothy dengan mata merah tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tapi Lakiet hanya mengangkat bahu, menunjuk ke samping. Mereka semua baik-baik saja, karena saat mengangkat mereka, dia juga menarik mereka bersamanya. Lakiet juga mengingatkan Dorothy untuk tidak sembarangan mengambil keputusan jika tidak ada dirinya di samping, karena jika kau terus bertindak nekat seperti itu, aku akan merasa sangat bersalah pada Chan. Mereka berdua berdiri di depan Tai, berbincang-bincang tanpa memperhatikan monster itu. Hal ini membuat monster itu sangat marah. Masih ada waktu untuk menggoda? Apakah kau tahu siapa yang kau hadapi? Setelah memberitahu Dorothy, Lakiet baru bisa memperhatikan monster menjengkelkan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dia? Sejak Chan meninggal, Lakiet tak pernah berhenti memikirkannya. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya mereka bertemu dalam pertempuran ini. Oh, sekali lagi cerita balas dendam yang lama. Tapi sudah terlalu banyak nyawa yang hilang di tanganku. Aku benar-benar tidak ingat siapa keluargamu lagi. Dai menjawab Lakiet dengan nada penuh tantangan. Jika kau sudah terikat pada penyakit ini, biarkan aku menunjukkan belas kasihku untuk mengantarmu menemui Chan Mui. Kebetulan Lakiet juga memikirkan hal yang sama, tapi dia ingin mengantarkan lawannya sampai ke tempatnya untuk secara pribadi meminta maaf pada Chan. Sambil berkata begitu, Lakiet mengeluarkan senjata baru, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Namun, lawan juga tidak berani meremehkanmu, dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, ingin melihat sejauh mana kemampuan Lakiet. Di satu sisi adalah manusia, di sisi lain adalah Tai Layu. Pertarungan ini tampaknya sangat tegang. Dengan keterampilan Shish Nguyet Toou, Lakiet adalah orang yang percaya diri untuk menyerang lebih dulu. Dai Layu melihat bahwa dia hanya seorang petualang level 8, tetapi serangannya bisa mencapai 2 kali lipat kerusakan. Dia cukup bersemangat. Menarik juga, sepertinya dia beruntung menjadi lawanku. Dia dengan angkuh berkata, lalu mulai melakukan serangan balasan hanya dengan satu jurus. Dai Layu bisa membuat tanah bergetar menjadi ratusan bayangan. Namun, Lakiet sudah tidak ada di sana lagi. Saat itu, dia telah muncul secara tiba-tiba di belakang lawannya, dan telah mengganti senjatanya menjadi Chung Tiuan. Hujan anak panah Bak Fab Bak Trung ditembakkan, tetapi Tai Layu bisa dengan mudah mengibaskan semua serangan itu. Bagi dia, selama ada kekuatan internal, meskipun itu Bak Fab Bak Trung, tidak ada efeknya sama sekali. Namun, Lakiet belum kehabisan jurus. Sementara Tai Layu sibuk menangkis panah dari Chung Tuang, dia sekali lagi menyerang dengan Tausuk Muye. Yang mengejutkan adalah Tai Layu menggunakan tangan kosong untuk menangkis serangan. Makhluk ini sepertinya lebih kuat dari yang Lakiet bayangkan. Di depannya, menghadapi manusia kecil sepertimu, di dalam hatinya hanya ada rasa meremehkan. Dengan sedikit bakat seperti ini, aku sudah merasa bosan bermain. Setelah itu, tangan yang menangkap Tausuk Nguyet milik Tai Layu semakin menguat. Kekuasaan senjata menjadi permainan di tangannya. Lakiet melihat pedang barunya perlahan muncul retakan, lalu patah menjadi 2. Dia terpental oleh serangan Dai Layu. Namun yang lebih mengerikan adalah dia sudah bersiap untuk menyerang lagi.
Kali ini Dai Laye mengeluarkan Taitre Bakho Tula Chow. Kecepatan serangannya sangat cepat. Tangan-tangan ramping dengan cakar tajam itu terus menyerang, membuat Lakiat terkesima. Dia tertegun di tanah, tidak bergerak lagi. Dai Laye melihat itu, dengan sinis berkomentar, baru satu jurus saja sudah tidak bisa bertahan, aku kira kau bisa memberiku pengalaman tempur yang berbeda. Hasilnya tetap saja mengecewakan. Namun, Lakiat tidak mau menyerah, jika tidak bisa melawan, maka dia tidak akan memaksa lagi. Dia dengan berani menggunakan poin pengalaman untuk naik level dari LVL 8 langsung ke LVL 12. Di depan Dai Laye yang terkejut, Lakiat sekali lagi bangkit. Lawannya tertegun beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Ternyata, menaikkan level untuk mengumpulkan poin pengalaman, selain menjaga kekuatan, juga bisa membingungkan musuh. Naik level secara tiba-tiba di fase akhir pertarungan, memanfaatkan kekuatan mendadak dari atribut untuk memberikan musuh serangan pamungkas. Strategi yang cerdik, sayangnya, lawanmu adalah aku. Sepertinya dia masih cukup percaya diri, tetapi bagi Lakiat, apa yang baru saja dia katakan, juga hanya setengah benar. Menghadapi monster elit biasa, cukup gunakan hadiah atribut dari peningkatan, tapi untuk menghadapi jenis monster level tinggi, seperti Dai Laye, kamu harus menggunakan atribut pengisian dari kelas assassin dalam waktu 1 menit setelah setiap level. Naik 4 level berarti menambah 4 lapisan pengisian, dan setiap lapisan meningkatkan hingga 100% kekuatan serangan. Jadi sekarang meskipun senjata bulan di tanganmu sudah patah 2, kekuatannya tetap luar biasa. Lakiat berbicara cepat seperti peluru. Dai Laye tidak mengerti, hanya menganggap dia sedang bicara omong kosong, mengancamnya hingga kehilangan semangat. Tapi kata Umutia Asobi Titikit bukanlah omong kosong, sekarang dia siap membuat musuh merasakan kekuatan yang ditingkatkan. Dan dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Setelah langsung naik 4 level, senjata bulan di tangannya juga terisi kekuatan berkali-kali lipat, hanya dengan satu tebasan saja, lengan kanan Dai Laye terputus. Bahkan serangan yang aneh ini bisa dianggap sepele. Kelas assassin milikmu juga adalah yang pertama kali aku dengar. Lakiat tidak ingin membuang waktu dengan orang yang sudah terpuruk, jadi dia tidak berniat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang barusan. Dai Laye juga menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang lemah, tetapi dia tidak ingin mengakhiri semuanya seperti ini, bahkan jika harus mati, dia ingin menarik Lakiat bersamanya. Jadi, saat terjebak seperti ikan yang terjebak, Dai Laye mengerahkan seluruh tenaga, ingin melancarkan serangan terakhir yang langsung. Serangan ini terlalu mudah untuk dihindari, tetapi tepat saat itu, Lakiat menyadari sesuatu yang tidak beres. Dorothy di belakangnya berdiri dalam satu garis lurus dengan dia, dan Dai Laye, jika sekarang dia menghindar, maka seluruh serangan ini akan menargetkan dia. Tidak ada pilihan lain, Lakiat harus mengorbankan dirinya untuk serangan ini. Awalnya, dia mengira ini hanya serangan sihir. Tetapi yang aneh adalah Lakiat merasakan sakit. Dai Laye melihat ini dan sangat senang, terus tertawa terbahak-bahak. Nah, kamu tidak bisa menghindar, kan? Untuk membuatmu naik 10 level, itu bukan masalah. Ya, aku masih punya banyak cara untuk membuatmu hancur berkeping-keping. Setelah menyerang Lakiat, Dai Laye segera menambah kerusakan dengan serangan Hellfire. Lakiat berusaha untuk tetap berdiri di hadapan musuh, meskipun sakit, dia tidak bisa menunjukkan rasa sakit itu. Dia mengejek Dai Laye yang begitu bodoh, sudah tahu bahwa serangan aneh tidak berfungsi padanya, tetapi tetap berani menyerang. Mari kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Lakiat tertawa sinis, musuhnya mengira setelah terkena serangan barusan, dia tidak bisa melawan lagi, tetapi justru dia yang sudah terdesak namun masih berusaha bertahan. Meskipun tidak tahu mengapa serangan barusan terasa sakit, efek anti-sihir tidak menghilang, jadi, Lakiat masih bisa merasakan sakit. Sekali lagi, mengumpulkan semua kekuatan untuk serangan terakhir ini, membawa semua kemarahan dan penderitaan korban lainnya, dia menghantam Dai Laye dengan serangan ini. Musuhnya hancur berkeping-keping, sementara Lakiat berhasil menyelesaikan misi ini dengan luar biasa. Dorothy juga segera berlari ke arahnya, melihat mulut Lakiat berdarah, dia sangat khawatir. Apa kamu tidak Tidak apa-apa, jenis serangan ini sebenarnya tidak bisa melukaku. Mungkin hanya sedikit guncangan fisik saja. Lakiat masih tertawa dan menjawab. Tetapi saat Dorothy melihat ke perutnya, wajahnya langsung berubah. Tidak mungkin, Lakiat, perutmu berdarah terlalu banyak. Lakiat baru menyadari ada yang tidak beres. Dia awalnya mengira hanya mengalami benturan biasa, tapi sekarang, dia tahu perutnya sudah tertusuk lubang. Monster jahat itu sepertinya, sudah lebih dulu menyadari kemampuan anti-sihirnya. Jadi dalam serangan neraka yang mengerikan itu, ia dengan cerdik menggunakan batu tajam yang dibungkus sihir untuk menyerang Lakiat. Untungnya, Lakiat masih bisa menahan sedikit berkat kemampuannya yang tahan rasa sakit. Jika tidak, dia tidak akan bisa melakukan serangan terakhir itu. Sepertinya karena kehilangan darah terlalu banyak, Lakiat akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Sebelum kehilangan kesadaran, dia masih meracau tentang permainan sialan ini. Dia awalnya berpikir bisa memanfaatkan pengalaman bermain game untuk melewati rintangan dengan mudah. Tapi setelah terjebak di sini, dia menyadari bahwa konten asli permainan dan kenyataan sudah sangat berbeda. Tidak hanya banyak konten yang tidak ada saat bermain game, monster-monster juga menjadi jauh lebih kuat. Permainan ini jelas-jelas sedang menyiksanya. Lakiat tiluk singgalo kimia, matahari sudah menyinari bokongmu. Kalau tidak segera bangun, kamu akan terlambat untuk sekolah. Di tengah hujan, Lakiat bisa mendengar suara yang familiar. Tunggu, terlambat sekolah. Dia langsung membuka kedua matanya lebar-lebar, dan duduk dengan cepat. Hal pertama yang terlihat oleh Lakiat
adalah selimut semangka di kamarnya. Saat matanya terbuka sedikit, dia melihat lampu, komputer, dan konsol permainan di meja. Benar, ini adalah kamarnya. Lakiet terkejut selama beberapa detik, kemudian merasa terharu hingga ingin menangis. Nak, akhirnya kamu sudah bangun juga. Cepat makan sarapan. Suara yang akrab itu adalah ibunya. Lakiet langsung memeluknya, sambil menangis dan mengatakan betapa ia merindukannya. Dia kemudian bertanya, di mana ayahnya? Dia juga sangat merindukan ayah. Anak dan ayah masih memiliki satu hukuman lagi, siapa tahu dia bisa bertemu ayah di sana. Ibu Lakiet menjawab. Dia mengangguk keras, lalu bertanya lagi, hukuman apa? Sejak dia ingat, ayahnya sudah mabuk setiap hari. Suatu hari, dalam keadaan mabuk, dia bahkan memukul 3 remaja yang tidak bersalah. Raja Neraka menjatuhkan hukuman pada ayahnya, karena perbuatan pembunuhan itu, sementara ibunya, karena kehilangan segalanya dalam semalam, memilih untuk bunuh diri dengan racun. Karena tidak mendapatkan hukuman yang berat, dia datang lebih awal dari ayahnya. Lakiet semakin bingung mendengar semua itu, dia menatap ke atas dan mendapati wajah menakutkan ibunya yang berwarna merah, seperti darah. Rasa bahagia karena kembali pulang dengan cepat menghilang, digantikan oleh kepanikan. Ibunya melanjutkan, sekarang kamu sudah pergi juga, harus bersama dengan kepala dan wajah kuda itu kembali ke dunia bawah, untuk menerima keputusan. Bersamaan dengan kata-kata ibunya, Lakiet melihat 2 utusan neraka, kepala dan wajah kuda, muncul di belakangnya. Mereka dengan dingin menyatakan, dalam catatanmu terdapat banyak materi yang cabul, dengan detail yang serius, berdampak besar pada masyarakat, harus menjalani hukuman disunat 5 jam sehari, total selama 300 tahun. Lakiet panik, secara naluriah mengangkat tangan untuk melindungi lehernya yang berharga. Disunat, ayo bunuh saja aku sekalian, saya salah, lain kali saya tidak akan berani lagi, tolong ampuni saya. Lakiet terbangun dengan teriakan keras. Ternyata, itu semua hanya mimpi. Saat ia membuka mata, yang pertama kali terlihat adalah rambut emas yang indah. Ternyata tidak ada yang namanya perjalanan kembali ke dunia nyata. Ia masih berada di sini, di kota Dongma, dan orang di depannya adalah Dorothy. Lakiet terbangun, dan Dorothy sangat senang sampai air mata menggenang di matanya. Luka Lakiet tidak ringan, Dorothy bahkan mengira dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Ternyata, setelah Lakiet diserang oleh Dai Layu, Dorothy dengan cepat memberikan pertolongan dan membawanya kembali ke kota Dongma. Itu yang menyelamatkan nyawa Lakiet. Ini juga merupakan keuntungan dari dunia permainan ini. Meskipun kamu sudah terancam, selama mendapat perawatan yang tepat waktu, kamu masih bisa selamat. Setelah sadar, Lakiet baru punya waktu untuk memeriksa notifikasi dari sistem, mengalahkan Dai Layu, memberinya 200 poin pengalaman, dan sebuah keahlian baru bernama Vevap Cirao. Keahlian ini memiliki efek setiap kali menyerang, dengan kemungkinan 1% untuk mencuri nilai mana musuh secara permanen, dan menggunakannya untuk diri sendiri. Setelah terisi penuh, bisa meluncurkan serangan sihir yang mematikan. Mencuri nilai mana secara permanen ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan atribut tahan sihir saat melawan penyihir. Hanya saja, sekarang Lakiet tidak bisa hanya mengupgrade keahlian untuk menghadapi penyihir, karena setelah pertarungan itu, ia merasa kemampuan lain juga sangat penting. Jika tidak Chetty terkena serangan fisik lagi, mungkin tidak ada nyawa yang tersisa untuk diambil. Dalam pertarungan sebelumnya, Dorothy menemukan sebuah surat dari Tai Layu, yang jatuh bersamaan dengan tumpukan harta rampasan. Itu adalah surat dari bos terakhir villain. Dia adalah penyihir yang telah mengalahkan Lakiet 99 kali saat bermain di dunia nyata. Ternyata Tai Layu dan villain memiliki hubungan yang erat. Untuk bersiap menghadapi villain, Lakiet berencana pergi ke tempat dengan level lebih tinggi, untuk berlatih. Dia harus menjadi lebih kuat. Dan begitulah, perjalanan pencarian monster Lakiet memasuki babak baru ketika targetnya sekarang adalah monster-monster yang lebih mengerikan. Tak lama setelah itu, monster-monster yang mengerikan di sekitar kota Dongmagia telah dibasmi oleh Lakiet. Dengan begitu, kota ini setidaknya bisa tenang untuk sementara waktu, dan Lakiet bisa pergi dengan tenang. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah surat untuk Dorothy. Isinya, ia memutuskan untuk pergi ke kota kristal, untuk menjelajah. Karena dalam pertarungan melawan Tai Layu, ia menyadari kekurangan dalam kekuatannya. Musuhnya Khan telah diperingatkan. Dan Dorothy adalah satu-satunya perhatian yang tersisa bagi Lakiet. Oleh karena itu, ia berharap ketika ia pergi, dia harus menjaga dirinya baik-baik, dan menunggu kedatangannya. Setelah membaca, Dorothy marah sampai merobek surat di tangannya. Sialan Lakiet meninggalkan aku lagi, bicara banyak kata manis tapi apa gunanya? Tentu saja aku bisa menjaga diriku sendiri, lalu bagaimana denganmu? Sambil mengumpat, air mata Dorothy mulai mengalir. Sejak Han pergi, ia dan Lakiet selalu bergantung satu sama lain. Dorothy sudah menganggapnya sebagai keluarga. Tapi bagaimana dengan dirinya? Tidak bisa memasak, baju saja tidak bisa dicuci bersih. Selain itu, batu permata itu sangat berbahaya. Dorothy khawatir jika kamu terluka, tidak ada yang bisa mengobati kamu selain dirinya. Tapi memikirkan hal itu sudah tidak ada gunanya. Karena Lakiet sudah pergi, Dorothy hanya bisa menahan rasa kesalnya di rumah, menunggu kamu kembali. Sementara itu, perjalanan baru membuat Lakiet lebih bersemangat daripada khawatir. Dia sudah tinggal di kota Dongma Kitty selama 10 tahun, ini adalah pertama kalinya dia pergi sejauh ini. Tidak perlu lagi merawat diri sendiri, Dorothy pasti akan merasa lebih lega. Kalau bisa bertemu dengan gadis baik seperti itu di dunia nyata, pasti asyik banget, gumam Lakiet. Jujur, saat pergi dia sedikit merasa menyesal, tapi akal sehat memberitahu Lakiet bahwa dia tidak boleh berpikir terlalu jauh.
Lagi pula, ini hanya dunia permainan, sekali terjebak dalam perasaan, saat pergi nanti akan sangat sulit. Meskipun permainan ini diprogram untuknya, Lakiet selalu berusaha mengingat bahwa dia tidak berasal dari tempat ini. Siapa sangka, baru saja menjauh dari Dorothy dia langsung bertemu dengan seorang wanita cantik lainnya. Gadis ini muncul, tiba-tiba dari dalam hutan, bukan berjalan, bukan berlari, tetapi terbang. Lakiet tidak bisa menghindar, tubuhnya terjatuh dan berguling di tanah, bahkan kepalanya terbentur batu. Siapa kamu? Karena terlalu terkejut, dia tidak bisa mengontrol suaranya, dan berteriak, "Tatu lipat Swati, tolong kecilkan suara." Gadis cantik itu mendekat ke wajah Lakiet, memberi isyarat agar dia diam. "Aku sedang dikejar oleh orang-orang jahat. Mereka sangat berbahaya, jika ketahuan, kamu akan berakhir di rumah hantu itu. Tapi sepertinya aku sudah berhasil menghilangkan jejak mereka." Setelah memastikan bahwa dia sudah terlepas dari pengejaran, gadis itu perlahan berdiri, meminta maaf karena telah merepotkan Lakiet, dan memperkenalkan dirinya. Lakiet merasa lega bahwa dia tidak terluka karena dirinya, kemudian memanggil teman pendampingnya. "Misa, kamu bisa keluar sekarang, sudah aman." Lakiet mengira itu gadis lain, tetapi yang disebut Misa itu ternyata adalah seekor naga, dan gadis itu adalah seorang Beastmaster. Pemandangan ini, saat dilihat secara langsung, benar-benar lebih mengesankan dibandingkan dalam permainan, hingga Lakiet terus menatap naga itu. Lakiet, kamu terlihat aneh, kenapa kamu bisa muncul di sini?" Rachel tiba-tiba berbalik dan bertanya. Lakiet tidak menyembunyikan apapun, dia memberitahu bahwa dia adalah seorang petualang dari selatan, yang sedang bersiap untuk menjelajahi kota permata. Begitu mendengar tentang kota permata, Rachel langsung menunjukkan wajah khawatir. "Ada apa? Perjalanan masih jauh?" Lakiet bertanya kembali. Rachel menggelengkan kepala, mengatakan bahwa masalahnya bukan waktu dan jarak, tetapi naga-naga itu telah menjadikan daerah itu sebagai rawa yang luas, dengan monster berkeliaran. Jika Misa mengantarmu terbang melintasi daerah ini, itu juga akan memakan waktu sehari. Tetapi saat ini dia masih terluka. Saat menyebutkan tentang luka naga, Rachel teringat sesuatu dan menjadi panik. "Ya ampun, aku tidak bisa berbicara banyak denganmu lagi, aku harus kembali ke desa Gianglong untuk memberi kabar. Humphrey dan orang-orang dari suku Luntan sudah bersekutu, sekarang desa sangat berbahaya." Rachel terlihat sangat terburu-buru, tetapi Lakiet bersikeras menahannya. Setelah mendengar Zaichou berbicara tentang hutan rawa, dia ingin menunggu hingga Misa pulih sebelum membawanya terbang melintasi tempat itu. Tapi Rachel menolak untuk mengantarmu ke desa, karena mereka sedang bertempur melawan para kurcaci hitam, situasinya sangat berbahaya. Mereka berdua juga belum saling kenal, jadi Zaichou tidak ingin melibatkanmu. Begitu Rachel mengucapkan ini, para kurcaci hitam sudah tiba, karena mereka menyerang dari belakang, Lakiet hampir tidak bisa menghindar. Masalahnya, jelas-jelas itu adalah makhluk besar dengan otot yang kekar, namun Zaichou tetap menyebutnya kurcaci. Dari penjelasan Rachel, itu adalah nama mereka sebelum kehancuran besar terjadi. Setelah peristiwa itu, sihir yang menyebar membuat para kurcaci hitam berubah menjadi bentuk seperti sekarang. Setelah mengatakannya, Rachel langsung melesat pergi. Si kecil ini memiliki keberanian yang luar biasa, pasti kemampuannya sangat hebat. "Cukup bantu saya memperpanjang sedikit waktu, di masa depan saya pasti akan membalas budi." Begitu dia selesai berbicara, dia sudah tidak terlihat lagi. Lakiet kehabisan kata-kata, tidak tahu mengapa terjebak dalam masalah ini. Tapi jika dipikir-pikir, ini adalah ujian pertama setelah dia meninggalkan desa pemula. Lakiet mengeluarkan senjata, siap menghadapi makhluk besar yang mengerikan itu. Karena ukuran tubuhnya yang besar, gerakan Lakiet juga lebih cepat dan lincah dibandingkan para kurcaci hitam. Hanya saja, itu adalah makhluk murni fisik, dengan kulit sekeras tembaga, membuat tangan Lakiet juga merasa sakit. Namun, meskipun begitu, bukan berarti Lakiet tidak punya cara untuk mengatasinya. Setelah dipukul hingga babak belur, dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Hasil yang tak terduga adalah mengalahkan para kurcaci hitam bisa meningkatkan kekuatan fisiknya. Sifat ini ternyata tidak kalah dengan ketahanan sihir. Ini adalah jenis atribut kecil yang sangat spesial, yang bisa melawan banyak keadaan buruk. Misalnya, rasa sakit akibat luka, pingsan, berbagai jenis kontrol, seperti terlempar atau diseret. Singkatnya, ini adalah statistik yang sangat layak untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, meskipun mengalahkan satu kurcaci hitam tidaklah mudah, Lakiet tetap dengan berani menuju markas mereka. Setelah mengamati dari jauh menggunakan teknik pengamatan, dia memastikan bahwa musuhnya ada sekitar 2.000 orang. Angka ini benar-benar membuat Lakiet merasa senang dan sedih sekaligus. Jika dia benar-benar menyerang sekarang, mungkin dia akan dipukuli hingga terkapar. Senza masih harus mencari di tumpukan harta rampasan sebelumnya, untuk melihat apakah ada yang bisa digunakan melawan mereka. Lakiet menggeledah tasnya, dan menemukan sepotong daging busuk. Sistem mengingatkan bahwa daging ini sudah busuk parah, mengandung banyak bakteri, hanya dengan memakan sedikit saja bisa menyebabkan diare berat. Senyum tidak wajar mulai muncul di wajah Lakiet. Inilah yang dia butuhkan dalam situasi ini. Jika di luar terlalu berisiko, maka menyerang dari dalam adalah strategi yang tepat. Ketika mereka mengalami diare, apa dia masih khawatir tidak bisa mengalahkan mereka? Karena daging busuk tidak cukup untuk melawan langsung 2.000 kurcaci hitam, Lakiet mencari kolam kecil di dekat sana. Ini adalah satu suprumbion sumber air di sekitar sini. Para kurcaci hitam pasti datang ke sini setiap hari untuk mengambil air. Tanpa berpikir panjang, Lakiet langsung merendam daging ke dalam kolam, lalu duduk menunggu dengan santai. Sekitar 3 jam kemudian, rencananya tampaknya mulai membuahkan hasil.
Lakiet, segera berangkat. Monster-monster busuk ini, baunya juga gak jauh beda sama bau mayat raja. Lakiet menutup hidungnya rapat-rapat, perlahan masuk ke dalam gua. Lalu dia melihat para luntan sudah pada pingsan karena diare. Kekuatan daging mayat raja yang busuk ternyata lebih besar dari yang dia bayangkan. Meski sedikit kotor, tapi ada efeknya. Saat Lakiet siap menyerang, dia mendengar suara langkah kaki seperti tanah longsor di belakangnya. Ketika dia menoleh, banyak luntan berbadan kekar dengan otot six-pack berdiri di belakangnya. Waduh, jangan-jangan mereka sudah berevolusi sampai bisa bikin rencana untuk menjebak aku? Menghadapi serangan ini, Lakiet tidak bisa berpikir lagi. Dia mengeluarkan semua yang bisa melawan, mulai dari botol elemen petir sampai cincin sihir itu. Tapi, ledakan kali ini punya daya rusak fisik yang jauh lebih besar dari yang Lakiet bayangkan. Cukup kuat sampai dia juga terkena imbasnya, tubuhnya meledak menjadi banyak bagian, sekejap mata dia sudah jadi korban berat, tangan dan kakinya hilang. Meskipun masih bisa berpikir, tapi Lakiet sudah merasakan sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya sistem mengerti kebingungan Lakiet saat ini, jadi mengirimkan penjelasan. Kotoran luntan adalah bahan yang mudah terbakar, jika terkumpul dalam jumlah besar, bisa memicu ledakan yang meluas. Lakiet membaca penjelasan itu, dan hanya bisa terdiam. Ini program aneh apa sih? Dia sangat ingin berteriak untuk menunjukkan kemarahannya, tapi sekarang dia bahkan tidak punya tangan dan kaki untuk melakukannya. Lakiet bersumpah, begitu dia keluar dari sini, dia pasti akan mencari pengembang game ini, dan memberi mereka pelajaran. Sungguh sulit untuk tetap hidup. Dia membuka matanya, dan mengamati sekeliling. Jadi sekarang dia ada di mana? Dunia bawah tanah? Atau kembali ke dunia asal? Arsitektur di sini membuat Lakiet semakin bingung. Ini tempat apa sih? Saat itu, dia tiba-tiba menerima notifikasi, sistem mengingatkan bahwa dia telah mengalahkan 2000 luntan, nilai kekuatannya meningkat pesat. Berita ini membuatnya terkejut sampai tidak percaya. Wah, sistem, apa aku belum mati? Jangan nilai kekuatan ini membuatku tetap dalam keadaan sekarat. Tidak benar, meskipun bisa bertahan di keadaan sekarat, itu hanya bisa bertahan beberapa detik saja. Jika tidak cepat ditangani, pasti akan mati. Dia samar-samar ingat, akibat ledakan, tanah terbelah lebar. Lalu dia jatuh. Jangan-jangan ada sosok misterius di bawah sana yang menyelamatkanku. Pengembang game ini pasti sering membaca berita online. Sementara Lakiet masih ragu, tiba-tiba sesuatu muncul di antara kedua kakinya, dan mengungkapkan, benar, Abad membantu menyembuhkan lukaku, tunggu sebentar. Tindakan Abad membuatnya salah paham sehingga dia memukulnya sekali. Dasar aneh, setelah itu dia baru tenang dan bertanya, maaf, kamu bilang kamu yang menyelamatkanku. Kan? Abad menjawab, benar, menyatukan tubuhmu yang hancur itu butuh usaha yang tidak sedikit, tentu saja. Jika tidak ada nilai atribut kekuatanmu yang terjaga, aku juga pasti sudah menyerah. Tapi Lakiet mengerti, untuk menyelamatkannya tidaklah mudah, berbahaya dan menguras tenaga. Setelah memeriksa tubuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya benar-benar utuh, dan semua fungsi tubuhnya kembali ke kondisi terbaik. Sepertinya dia benar-benar menyelamatkanku. Perbedaan penampilan Abad semakin membuat Lakiet penasaran, hanya saja orang ini terlihat sangat aneh. Sepertinya dia malu untuk memperkenalkan dirinya. Maafkan saya sampai lupa memperkenalkan diri. Abad sudah terlalu lama tidak melihat orang hidup, jadi lupa tata krama, semoga tamu bisa memaafkan. Nama saya Abad, saya adalah kepala elder di kuil bela diri. Lakiet juga mulai berbicara, kuil di bawah tanah ini sangat istimewa, tapi sepertinya sudah lama ditinggalkan, dan orang ini bilang sudah lama tidak melihat orang hidup. Apakah di sini hanya ada kamu? Abad menjelaskan bahwa pernah ada banyak orang di sini, namun suatu hari, Raja Taran mengirim orang untuk menyampaikan berita, sang master bela diri langsung pergi dari gunung, dan tidak pernah kembali. Para saudara dan saudari juga satu persatu pergi, dan yang tidak pergi mati dalam semalam. Hanya ada seekor tupai kecil yang tersisa bersamaku, tetapi tidak lama setelah itu, tupai kecil juga pergi. Abad merasa sangat kesepian. Lakiet semakin mendengarkan semakin merasa terkejut. Semua orang mati dalam semalam, apakah kamu masih ingat kejadian itu terjadi kapan? Abad juga dengan jujur menjawab, sangat menyesal, sungguh tidak sopan jika saya tidak ingat waktu yang tepat. Lakiet mengulang nama yang dia sebutkan. Taran, kuil bela diri, nama-nama ini, baru pertama kali dia dengar. Kamu bisa tebak? Dengan kondisi bangunan yang sangat berkarat di sini, dia kemungkinan adalah makhluk yang ada akibat bencana besar. Lakiet terus bertanya kepada Abad, sudah berapa lama kamu berada di bawah tanah? Apa kamu selalu tinggal di sini? Abad terus memukuli kepalanya sendiri dengan putus asa, modul memori Abad sudah terlalu penuh. Untuk menyelesaikan misi terakhir, saya harus menghapus banyak hal yang tidak perlu, hal-hal ini membuat kepalaku kacau. Melihat itu, kamu cepat-cepat menghentikannya, aku tidak akan bertanya lagi, tenangkan diri sedikit. Sesuatu jatuh ke tanah menarik perhatian Lakiet, ada sesuatu yang jatuh dari dalam kepala orang itu. Abad teringat, benda-benda ini adalah kristal memori, itu adalah kenangan berharga. Abad saat mengintip saudari-saudari saat mandi, selalu enggan untuk menghapusnya. Sekarang akhirnya harus dibuang, jika tamu ingin melihat, silakan saja. Lakiet segera melambaikan tangan menolak, kamu terlalu paham tamu. Suara monoton Abad terus bergema, mereka sudah lama terkubur dalam debu sejarah, bahkan saya juga tidak bisa mengingat suara tawa mereka. Meskipun mengintip orang lain mandi adalah hal yang sangat tidak sopan, tetapi lebih baik diingat daripada mereka, sepenuhnya dilupakan orang lain. Coba katakan mendengar kata-kata ini, Lakiet merasa aneh, apakah ada logika seperti itu? Kamu mengambil kristal itu dan mengamatinya.
Sistem menampilkan notifikasi. Sistem mengingatkan menemukan kristal memori yang sempurna. Apakah kamu ingin membaca memorinya? Lakiet langsung menolak tanpa ragu, aku hanya bercanda. Aku tidak berani mengganggu para senior, tetapi sistem sudah memperbarui sendiri, sukses membaca kristal memori. Segera setelah itu, Lakiet merasa seolah terbenam dalam suasana yang kabur, dia berteriak, aroma dan embun sangat nyata, ini baru benar-benar merasakan peran, jauh lebih nyata daripada bermain game. Wajahnya perlahan memerah, sebelum bencana ada peradaban yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tujuannya melihat adalah untuk belajar keterampilan tinggi dan berinteraksi dengan saudari-saudari. Belajar cara membuat diri sendiri, bahagia, tunggu. Bayangan ini bukan sedikit, sebuah bayangan besar dengan otot kekar muncul membuat Lakiet tertegun, wah gila orang-orang ini pada pendek banget. Si pendek itu langsung menghampirinya, dan memberikan tamparan yang sangat nyata. Lakiet masih belum bisa percaya ada mainan seperti ini di kamar mandi para suster. Dia menggaruk wajahnya yang penuh luka dan melanjutkan, lagi pula, sebelum bencana besar itu, tidak kecil kan, Abad dengan menyesal menjawab. Maafkan saya, untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa kristal memori itu rusak, sangat tidak sopan, Lakiet langsung teriak, apa, rusak? Dia tidak percaya dengan pemandangan di depannya, jadi si pendek itu, Abad menjelaskan. Apakah yang Anda maksud dengan raksasa itu? Mereka juga berasal dari pintu masuk di atas. Saat itu dia baru ingat, siapa yang tidak melayani pelanggan, sungguh tidak sopan. Lakiet marah dan menghampiri Abad, bodoh, apa kamu lihat mereka ada mirip pelanggan? Dia menggenggam pedang di tangannya siap untuk bertarung, sudahlah, kamu sembunyi di belakangku, pasti ada ikan yang lolos sebelumnya, dan sekarang kembali aktif sedikit untuk memulihkan fungsi. Abad melihat ada lebih banyak si pendek di belakang, dan dengan sopan mengundang, pelanggan di belakang, silakan duduk di sini, saya akan menyiapkan pembayaran. Lakiet terus memarahinya kenapa masih mengundangnya, sudah bilang dia adalah musuh. Saat melihat dengan jelas apa yang ada di belakang, suara Lakiet terhenti, astaga. Si pendek di belakang jauh lebih menakutkan dari yang di depan. Sistem mengumumkan, Anda telah bertemu dengan Raja Pendek. Total ada 5.000 si pendek. Informasi ini membuat Lakiet ketakutan. Suaranya mulai bergetar, 5.000 orang. 5 pukulan dari si pendek membuat dinding di samping retak, tanah di bawah kakinya juga pecah. Tak terhitung si pendek muncul dari segala arah, dan terus merusak bangunan di sini. Lakiet cepat-cepat menggendong Abad dan berlari, membuatnya meminta, pelanggan, cepat letakkan Abad di bawah. Abad benar-benar tidak bisa berjalan, Lakiet dengan kepalanya yang penuh luka berkata, kamu bilang apa? Tidak pergi untuk menunggu dihancurkan? Tapi, dia tetap bersikeras ingin tinggal, Abad bahkan, jika harus kehilangan nyawa harus menyelesaikan misi. Lakiet masih berusaha membujuknya, kamu sudah cukup, jika bukan karena menyelamatkan orang sampai dipukul seperti ini. Jika sudah mati, apa yang bisa diselesaikan? Dia menjawab dengan monoton, Abad memiliki misi yang lebih penting daripada hidupnya. Pelanggan meremehkan Abad, 9.000 si pendek ini, Abad sama sekali tidak menganggapnya serius. Lakiet tidak percaya dan bertanya, lalu letakkan di mana? Dia menjelaskan agar kamu mengerti, kuil bela diri yang diciptakan dari zaman kuno, memiliki keterampilan bertarung tertinggi, hanya perlu menggunakan energi yang tepat. Bahkan dengan keterampilan dasar saja bisa dengan mudah mengalahkan musuh di depan, Lakiet tidak sabar mendorong, benar, kalau gitu cepat bertindak dong. Kalimat berikutnya membuat Lakiet sangat kecewa, tetapi saat ini Abad hanya bisa mempertahankan kegiatan sehari-hari, dia menjadi marah, lantas untuk apa orang ini memberitahu saya hal ini? Abad mulai berkata dan, jika kamu bersedia membantu saya, mungkin kita bisa mengalahkan para kurcaci batubara ini. Lakiet mendengar itu, tertegun dan menunjuk wajahnya lalu berkata, apa kamu tidak melihat aku sudah dipukuli seperti ini? Apalagi aku juga tidak memiliki energi. Abad dengan tegas menyatakan bahwa, tidak, saat itu saya telah menggunakan energi untuk mengobati Anda bisa merasakannya dan juga bisa menyerapnya, itu berarti Anda memiliki energi dalam tubuh, saya tahu Anda sama sekali bukan orang biasa, Lakiet tidak percaya, kamu jangan mengada-ada. Abad tetap bersikeras membuktikan, jika tidak percaya mari kita coba, ikuti saya, kali ini jangan berubah lagi. Melihat tangan Abad terulur, Lakiet juga secara otomatis menirunya dan berkata, bisa mengubah gerakan tangan. Ketika dua tangan mereka bersentuhan, muncul aliran kekuatan yang saling bertukar. Abad berkata, tidak salah, inilah perasaan itu. Sudah lama aku tidak merasakan aliran energi yang deras seperti ini, kekuatan cahaya tersembunyi di dalam tubuh dewa. Dari kekuatan besar itu mengalir ke tubuh Abad, suaranya terdengar bersamaan, mohon jawab panggilan saya, lewati pintu, bebaskan jiwa, bergabunglah dengan saya. Lakiet dengan mata melotot melihat pemandangan ini, apakah ini utusan cahaya atau pejuang kebenaran? Permainan ini semakin hari semakin tidak sesuai dengan norma.